Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, yang rindu menonton channel ini, mari luangkan waktu untuk kita beribadah kepada Tuhan. Meskipun dalam pergumulan, mungkin doa-doa kita belum Tuhan jawab, teruslah berdoa. Seperti lagu berkata, tak selalu Tuhan menjawab doamu. Kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Tuhan kami yang ajaib, Allah yang berkuasa atas Haleluya. kehidupan kami. Tuhan menuntunlah, memimpin hidup kami. Pimpinlah kami ya Tuhan, sesuai dengan jalan kebenaran. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat membentuk setiap karakter kami, mendidik kami untuk menjadi pribadi yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Tuhan, hamba-Mu manusia biasa, tapi hamba percaya Engkau Allah yang luar biasa. Jamalah hamba, jamalah setiap yang mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudaraku, teman-teman, sahabatku yang ada, saat ini kita akan belajar bersama tentang kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ini tidak panjang, hanya singkat saja, yang terdapat di dalam kitab Matius pasalnya yang ke-23. Matius pasal yang ke-23, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan Yesus Kristus kepada murid-muridnya, kepada orang banyak ini adalah merupakan suatu perkataan yang tegas oleh Yesus Kristus. Ini bukan suatu opini atau suatu perumpamaan.
Tetapi ini suatu kritikan Yesus terhadap orang-orang Farisi maupun ahli Taurat, di mana Yesus melihat, menilai bahkan sesuatu yang terjadi pada saat itu, di mana orang Farisi dan ahli Taurat ini mengajarkan tetapi tidak melakukan kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Sudahkah kita melakukan kebenaran? Sudahkah kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan? Karena ada 3 kriteria yang menjadi penilaian Tuhan dalam hidup kita. Kriteria yang pertama adalah ortodoksia, artinya adalah pengajaran yang benar. Dan yang kedua adalah ortolatria, artinya penyembahan yang benar. Dan yang ketiga adalah ortopraksia, artinya perbuatan yang benar. Nah, ketiga ini dituntut Tuhan untuk kita melakukan apa yang berkenan di hati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memang untuk melakukan kebenaran itu tidak mudah, tidak segampang membalikan telapak tangan. Tetapi itulah ketika kita ingin mencapai sasaran kita adalah sorga yang kekal itu. Sorga itu tidak murahan Bapak Ibu, tidak segampang dengan kita membuat cookies onde-onde, atau tidak semudah dengan kita membeli snack-snack yang ada di warung. Itu tidak semudah itu, tetapi ada perjuangan, ada tindakan yang benar yang harus kita lakukan agar supaya kita bisa menuju rumah Bapa yang kekal. Karena Yesus telah naik ke surga. Tujuannya apa? Dia menyediakan tempat bagi kita yang benar-benar taat terhadap firman Tuhan. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan kursi Musa? Yesus mengajarkan pada orang banyak dan muridnya bahwa orang Farisi telah menduduki kursi Musa, ahli Taurat telah menduduki kursi Musa. Artinya kursi Musa itu adalah suatu tempat di mana ahli-ahli Taurat mengajar di sinagog. Sinagog itu adalah rumah Tuhan. Nah, berbicara tentang orang Farisi, kita tahu ada banyak orang Farisi. Bahkan bukan hanya saat-saat waktu Yesus ada di dunia, sampai sekarang ini pun ada begitu banyak. Tapi biarlah kita tidak menjadi orang Farisi atau ahli Taurat, tetapi kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Haleluya. Inilah firman Tuhan yang singkat, biarlah dapat memberikan kita dorongan, motivasi, bahkan menegur kita untuk tetap melakukan apa yang benar. Haleluya. Amin. Firman Tuhan.